Selamat malam, Dad. Saya mau bertanya tentang baptisan api seperti apa yang sering saya dengar. Karena yang saya dapat di Alkitab hanyalah baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Seperti yang Dad jelaskan di VSS kemarin. Terima kasih sebelumnya. Oke. Yang dimaksud sebagai baptisan api ini sebetulnya adalah pekerjaan Roh Kudus yang terjadi dalam hidupmu, pekerjaan firman yang terjadi dalam dirimu yang mengubahkan nature kehidupan kita. Ya. Semua benda di atas muka bumi ini itu kalau menurut ilmu kimia itu punya rumus kimia. Tapi apapun rumus kimia sebuah benda, begitu terkena api, itu akan langsung membuat rumus kimianya berubah. Nah, ini bicara tentang pekerjaan firman dan roh yang seharusnya mengubah nature kehidupan kita. Ya, itulah yang dimaksud dengan baptisan api. Semua orang percaya harus mengalami kehidupan mereka diubahkan dari yang sifatnya manusiawi lahiriah. Saudara mengalami pekerjaan firman dan roh yang membuat hidupmu mulai memanifestasikan keilahian Tuhan. Mulai memunculkan perkara-perkara supernatural dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau saudara bertanya, kapan kita akan menerima terjadinya baptisan api? Nah, apakah baptisan api ini hanya akan terjadi satu kali? Ya, saya sering menyebut dengan istilah proses permukaan atau penyucian, pentahiran. Ya, biasanya ini terjadi ketika kita mengalami ada 1-2 peristiwa yang sangat menyakitkan buat kita. Istilahnya ada benturan kehidupan yang kita alami, dan lewat benturan kehidupan itu kita seperti dikondisikan betul-betul harus mencari dan mengejar Tuhan sedemikian rupa. Sampai mau nangis-nangis pun ya kita memang butuh realita Tuhan gitu kira-kiranya. Nah, saat saudara mengejar mencari Tuhan secara gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan, itulah sebetulnya yang disebut sebagai proses penyucian, proses pembersihan, atau proses permukaan atau baptisan api. Ya, jadi ada satu peristiwa hebat yang kita alami membuat kita mengejar Tuhan secara sedemikian rupa sampai kita mengalami Tuhan, sampai seluruh sikap perilaku kita mengalami perubahan drastis. Nah, tapi bukan berarti kalau kita sudah mulai mengalami Tuhan membawa kita hidup dalam keilahian, artinya kita tidak membutuhkan baptisan api lagi. Tetap saudara, kita membutuhkan baptisan api, tapi bukan lagi sebagai sesuatu yang major, tapi ini sebagai suplemen atau sebagai tambahan. Ya, kayak kita maintain kesehatan kita, maintain kobaran api Roh Kudus dalam hidup kita. Begitu kira-kiranya ya. Saya harap cukup menjawab.